Yang WHV ini banyak sekali background education, kemarin juga musisi, penari, dan sekarang kita lihat nih fashion designer Setia Dewi ya, karyanya udah lumayan banyak di Sumatera Barat, bahkan nasional juga ya. Ikut nih lomba-lomba yang tingkat nasional. Waktu itu di tahun 2017 itu Minang Fashion Festival namanya di Jakarta. Di Jakarta. Iya, kemudian lolos kan gitu. Juara berapa waktu itu? Waktu itu harapan 1. Harapan 1, that's fine, tapi udah nasional kan kalibernya. Ya bang ya, pengen kayak karirnya itu pengen lebih dikenal banyak lagi sama orang-orang. Ya, dia bisa nail art, dia bisa payet, dia bisa ngerancang. Sekarang di usia 31, hampir next year, di bulan Maret kamu 31, dan baru mulai lagi karir di Australia. Inilah hasilnya bang. Banyak drama sih sebelumnya bang, karena anak cewek kan. Iya betul. Apalagi satu-satunya. Oh, the only one? Iya. Oke, diprotek dong. Biasanya dikepit aja dikit ya, nih nggak boleh pergi, makan nggak makan, mending ngumpul. Tapi kamu gimana ceritanya? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus pemadam juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke tem. Well timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka bersama Setia Dewi, seorang fashion designer alumni UNP. Nah, lagi-lagi UNP yang akhirnya alumninya untuk terbang ke Australia dengan program apa? WHV. WHV dong tentunya. Yang WHV ini banyak sekali background education, kemarin juga musisi, penari, dan sekarang kita lihat nih fashion designer Setia Dewi ya, karyanya udah lumayan banyak di ini kan ya, di Sumatera Barat, bahkan nasional juga ya. Boleh dong kenalan dulu sama audien kita, nama, terus gimana ininya, fashionnya di mana gitu. Silakan Dewi. Oke, nama saya Setia Dewi. Saya saya alumni UNP 2011. Kebetulan pernah sempat berkarir beberapa tahun, kemudian memutuskan untuk pergi ke Australia dengan jalur WHV. Oke, pertama kali tahu WHV dari mana Dewi? Oh, mungkin temen sih ngomong Teman ya. Sekarang di sana ada temannya? Udah. Oh, yang Tika. Iya. Oh iya ingat gua. Yang di Darwin sekarang ya. Kemarin sempat chat-chat juga sama Tika. Oke, nah penasaran kan kenapa ada patung-patung gini ya? Dewi seorang dari busana itu udah mulai terjun ke dunia fashion sebelumnya? Udah bang, sejak kuliah sih bang. Sejak kuliah udah mulai terjun ke dunia fashion. Udah langsung sebagai perancang busana atau bagaimana waktu itu? Awalnya mungkin asisten dari awal ya bang. Ya boleh. Terima dulu jahitan, kayak pesanan, terus merambat kayak ke sekolah-sekolah. Kemudian pas lagi skripsi itu kan ada jeda waktu beberapa gitu. Coba ikut nih lomba-lomba yang tingkat nasional. Waktu itu di tahun 2017 itu Minang Fashion Festival namanya di Jakarta. Di Jakarta. Iya, kemudian lolos kan gitu. Juara berapa waktu itu? Waktu itu harapan 1. Harapan 1, that's fine, tapi udah nasional kan kalibernya. Ini karyanya. Nah, udah lihat kan karyanya Dewi, nanti fotonya dikirim ya. Nah, ini kita ngomongin fashion dulu deh, karena kan menarik ya, karena saya lihat di sini ada batik-batik Minangnya. Ini memang di custom sendiri atau gimana motifnya? Kita bisa custom kayak ini kan ada marawa, ada rumah gadangnya, kita bikin ada motif kapur siri ya. Kapur siri. Motif-motif Minang gitu. Ini Dewi ngebatik sendiri atau suruh orang lain ngebatiknya? Ada pengrajin. Ada pengrajin batiknya sendiri. Tapi batik ini khas Minang berarti ya? Khas Minang. Khas Minang. Ini filosofi motifnya apa aja yang ada di batik ini, Dewi? Banyak sih, Bang. Banyak ya? Ya, kalau rumah gadang itu kan emang mencerminkan banget ya, Bang ya. Minang, betul ya. Banget gitu. Ini ada rangkiang juga di sini. Iya, ornamen-ornamennya tuh emang sengaja diambil karena konsepnya emang mengangkat budaya Minangkabau. Oke, ini baju udah fashion show di mana aja nih waktu ini? Baju yang ini nih? Oh, kalau ini kebetulan kemarin ada ikut lomba gitu. Cuman ya top 10 bang gitu. Tapi makanya saya udah bule juga yang pakai baju ini itu hire dari mana sih bulenya itu pakai baju Minang etnik seperti ini? Teman.
Oh, yang bule yang temen. pakai teman. Nah, nanti kan di Australia kamu kan juga akan berkecimpung ya, tentunya akan terjun lagi ke dunia fashion seperti ini. Di sana kan ada bridal yang banyak, terus fashion designer itu kan saya lihat kalau baju-baju yang mahal itu ya harga-harga 3 juta, 7 juta, 10 juta itu kayaknya ada $1.000, $1.050 gitu ya. Lumayan. Lumayan banget mahalnya gitu ya. Dan nanti barangkali kalau dikombinkan dengan ini, punya ide apa sih kira-kira nanti di sana? Pengennya tuh gini bang, kayak kita bikin kayak ready to wear, tapi Ready to apa sih? Maaf. ready to wear. Kayak, Oh, ready to wear. ya, Oke. ready to wear. Oke. Sorry. Maaf ya guys. Ready to wear. Oke. Lanjut. Jadi kita kasih sentuhan kayak batiknya di bagian mana, batik Minang kayak gitu kan. Ya buat nge-publish motif Oke. budaya Nah, Minang. ini bajunya juga kalau bajunya kalau desainer tuh bajunya kan memang customize ya. Nah, kayak ini nih payet ya. Ini payetnya konsepnya apa sih, Dewi? Konsepnya tuh ya sekedar untuk menimbulkan kemewahan. Kemewahannya. Gitu. Berarti kalau kena lampu cahaya malam-malam Bercahaya. berarti ada kan shiny gitu ya. Nah, ini Lebih kelihatan ya. shiny. Lebih shiny ya. Wah, luar biasa ini. Ini kalau bajunya belum di-spill nggak harganya ya? Atau off the record aja ya? Jadi emang. Jadi nah, Kaisha juga punya baju-baju yang cantik ya, nanti saya lihatkan juga yang didesain oleh Dewi sendiri dan luar biasa ya gamisnya, cutting-cuttingnya, dan saya juga suka dengan jahitannya Dewi. Tapi sayang dia nggak di Indonesia lagi guys. Dan dia harus hengkang ke Australia. Nah, motivasi ke Australia apa sih Dewi? Kan udah oke nih udah punya brand sendiri juga di Indonesia. Kenapa harus hijrah ke Australia by the way? Mungkin ambisius ya bang ya. that's Pengen good. kayak karirnya tuh pengen lebih dikenal banyak lagi sama orang-orang. Terus pengen juga buat brand yang lebih apa ya? Mendunia gitu. Berkelas gitu Internasional ya. Bang. ya, oke. Tapi kan nanti WFV kamu kan ke pabrik daging dulu, ngebabu dulu Ya, nih. nggak Nanti apa-apa. kuku kamu yang cantik itu gimana? Nah, dia juga expert loh nail art ya. Dia bisa nail art, dia bisa payet, dia bisa ngerancang. Pokoknya kalau bridalnya Australia yang butuh sentuhan etnik dari suatu negara nih, dia bisa nge-play banget nih. Nah, ini juga kayak skill visa juga bisa kayaknya ya. Jarang juga orang Australia yang mau yang ngerjain detail kayak gini kan ya guys. Nah, itu gimana apanya? Ya. Gak apa-apa sih bang, kalau misalnya Ngebabu kita dulu. ngebabu dulu kan manfaatin yang ada dulu. Kalau misalnya umurnya lagi bisa dipakai buat yang lain, kita kumpulin gitu. Betul sekali. Nah, ini kan Dewi, ini buat pertanyaan banyak ya. Orang, aduh saya udah 30 nih, nggak bisa ikut WFV dong, karena syaratnya belum 30 nih. Gimana Dewi dengan umurnya yang udah next year on March, itu udah 31st ya? Itu masih bisa ya berarti ya? Bisa sih bang, cuman awalnya sih emang kayak nervous, kayak takut, kayak gitu kan. Ini bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi kebetulan kayaknya emang Tuhan ngizinin, Allah Alhamdulillah ngizinin ya. juga. Manfaatin yang ada dulu. Oke. Berarti ini war pertama gagal di bulan Maret, war kedua alhamdulillah dapat, dan tinggal November setengah bulan, Desember, Januari, Februari, March, 5 full month and half ya. Mudah-mudahan bisa ngumpulin 88 hari kerja atau 12 payslip ya. 12 payslip untuk bisa meng-apply second years. Karena kalau udah lewat dari 31, itu nggak bisa lagi apply second years. At the end, kamu cuma bisa 1 tahun saja. Jadi, ini menjawab semua ya teman-teman yang di luar sana yang mau ikut WFV, yang usianya masih maksudnya usianya udah hampir 31, apakah masih bisa? Itu bisa, kita hitung mundur. Kira-kira 31-nya itu sebelum war dibuka. Nah, problemnya war itu kita nggak tahu kapan bukanya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu agak gambling ya. Misalnya kamu usia 31-nya di Desember. Nah, war kan biasanya Juli, Agustus, September, atau Oktober. Itu kamu bisa kayaknya. Karena kamu bisa apply visa itu sebelum 31. Nah, kembali ke topik desainer. Kamu pernah juga di ini ya, kerja di mana itu? Di supermarket. Sebuah perusahaan ya. Itu sebuah perusahaan Cina. Perusahaan Cina, supermarket ya waktu itu ya? Iya. Sebagai apa di Retail. situ? Sebagai Retail? admin pajak. Admin pajak. Itu punya akuntansi juga bisa berarti ya? Bisa bang. Bisa. Belajar di mana? Orang busana belajar akuntansi juga? Ya kan kita kursus dulu gitu. Bang. Oh gitu. Pernah khusus itu juga waktu itu? Beberapa bulan aja. Berapa bulan? Berarti kamu tuh nggak konsisten ya maksudnya? Nggak konsisten ya, maaf ya. Ya kan? Kamu udah punya bakat gifted seperti ini, terus kamu pindah terus
kerja belajar lagi konsultan pajak itu karena apa ya? Banyak faktornya Bang. Mungkin kalau diceritain secara pribadi itu tuh bakal panjang ya. Oke, Tapi long short story. ya maksudnya kalau kita pengen coba hal baru gitu, ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Berarti kamu cukup menantang juga ya, suka tantangan juga ya, suka tantangan. Tapi itu kan tidak membuat kamu tumbuh akhirnya. Nah sekarang di usia 31, hampir next year, di bulan Maret kamu 31, dan baru mulai lagi karir di Australia. Inilah hasilnya Bang. Inilah. Hasilnya jadi berkelana. Berkelana. Dan itu udah, kalau settle ya, orang kan punya karir, oke, saya di fashion gitu kan. Apakah faktor finansial menentukan juga kamu harus pindah ke negara lain gitu? Bisa. Kayak saya dari ini pengen bikin butik yang lebih gede dong Bang. Betul. Kayak lebih manajemen yang lebih bagus, kinerja yang kayak cepet gitu kan hasilnya. Tapi faktor kayak finansial dari itu emang kurang lah ya. Kurang, kalau ya. bisa disebut sebagai desainer itu emang kurang gitu. Oke. Jadi kita pengen Cari modal dulu. modal dulu gitu. Tapi akhirnya kamu stuck di negara orang nanti gimana? Nggak apa-apa, situ aja berkarir gitu. Siapa tahu situ lebih Oke, siapa tahu juga dapat suami kan? Mau Sambil, lokal apa impor? yang Kalau impor jatuhnya orang Indonesia, kalau lokal orang Australia. Karena kamu ngomong di Australia kan. Kalau lokalnya Australia berarti orang bule. Kalau impor berarti orang Indonesia. impor deh Bang. Indonesia berarti. Masih mau orang Indo? Nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Oke. Nah, kurang lebih 2011, 2018 selesai, udah 2004, 6 tahun ya kamu setelah wisuda. Itu orang tua gimana? Ngizinin aja? Banyak drama sih sebelumnya Bang. Oke. Karena anak cewek kan. Iya, betul. Apalagi satu-satunya. Oh, the only one? Iya, Oke, the only diprotek one. dong. Biasanya dikepit aja dikit ya, nih nggak boleh pergi, makan nggak makan mending ngumpul. Tapi kamu gimana emang ceritanya? Pengen bangkit. Terus bilang juga sama orang tua, ini juga buat kita gitu. Betul, buat betul. adik-adik gitu. Kamu ada adiknya? Ada. Kuliah? Kalau yang satu udah nikah Bang. Udah nikah? Iya. Tapi masih usia WFH kan? Nggak bisa kayaknya. Suaminya izin. Dia cowok. Dia cowok. Kenapa nggak bisa? Dia nggak mau. Kok belum tahu aja dolar Australia, coy. Ya nanti ngelihat dia udah kerja PNS atau apa? Dia pengusaha sih sekarang. Pengusaha. Oh, udah kaya pasti ya, udah kaya raya ya. Oke, kembali ke desain. Kamu udah ikut event apa aja sih Dewi di selama perjalanan karir kamu sebagai desainer? Kalau untuk event itu beberapa kayak di yang MMF yang 2017, terus event IPBP itu kayak fashion Payakumbuh gitu Bang. Oke. Lokal Di Payakumbuh Sumatera dadain. Iya, Payakumbuh. Terus yang di Padang nih kemarin baru Young Fashion Design. Oh, Yang Ricardo. No, bukan. Kayak event aja. Event aja. Oh, oke. Itu dari desainer dari nasional ada yang datang ke sini? Ada. Itu Ada yang waktu itu. udah go internasional tuh si Formal Zaman tahu. Oh, formal tahu. Itu yang Padang kan ya? Iya. Dia Oke. salah satu senior di Padang. Nah, itu kan kamu lihat dunia fashion di kota Padang, lokal Sumatera kan juga bisa kamu go internasional kan? Iya, pengennya bawa itu, Bang. Oh, gitu. Tapi dia memang kerja langsung di fashion, dia cuma fashion show aja di internasional berarti? Iya, fashion show. Bukan, kayak kamu kan aja tinggal nih. Mudah-mudahan bisa 2 tahun tinggal di Australia dengan WFH, kemudian dapat lagi sponsorship, misalnya kamu kerja di salah satu rumah muda. Wih. Amin. Kamu kebayang nggak sih ada film yang, saya lupa apa judul filmnya, yang Prada gitu loh, ada 1-2 asistennya, aduh saya lupa nama filmnya. Paradise kalau nggak salah gitu. I guess ya, lupa. Itu kan satu dia asisten, dia sebagai asisten desainer tuh yang kejam banget, yang si desainer tuh gitu ya, akhirnya kepotong jarinya orang merah, ada juga tuh satu. Oh iya. Nah, ya itu kan juga akhirnya sebagai asisten dulu, terus dia juga ngerancang kan. Tapi inspirasi di luar negeri pasti akan membuat kamu akan kaya lagi, akan imajinasi seperti bunga-bunga di musim gugur. Lebih banyak lagi tuh. Aduh, nggak sabar nih pengen lihat karya Dewi, Setia Dewi di Australia. Terus ngebatiknya siapa nanti di sana? Kita bisa custom kan, Bang, dari sini. Oh iya, kirimin ya gitu ya. Wah, luar biasa. Nggak mungkin mencanting di Australia kan. Yang ngomong soal fashion, menurut kamu sih apa sih kekurangan dunia fashion Indonesia? Sumatera Barat deh. Yang membuat kamu harus hijrah dengan WHV Australia. Mungkin apa ya, kayak pengetahuannya deh, Bang. Kayak jenis-jenis bahan atau tentang gaya-gaya mode-mode yang
gimana sih yang bagus tuh kayak mana yang pas buat kita Iya, enak di betul. badan. Enak di Kayak badan, kebanyakan kan orang kan memaksakan kan bang. Iya betul. Aku suka yang ini mau nggak mau pokoknya ini harus buat aku gitu. Oh, gitu. Nah itu yang susah masuknya bang. Oh gitu. Oke, berarti itu kendala terbesar. Oke, nah nanti di Australia kan kamu juga pasti akan up and down juga ya. Maklum kerja di pabrik sebagai packing daging, Jadi atau babu. packing coklat, atau cleaning service. Nah itu tentu kamu juga akan melihat perjuangan ini seperti apa sih kamu menyiapkan mental, jiwa dan raga gitu. Ya terima aja gitu bang. Terima aja. Terus semangat buat keluarga gitu kan. Itu lebih capek loh daripada ngejahit. Tapi kayaknya lebih seru sih bang. Oh, Kan iya. ramean gitu. Rame ya, orang anak-anak time di sana rame Iya. ya. Oke, waktu itu kita ngomong soal bahasa Inggris. Waktu di kuliah itu fashion designer-nya nggak di kampus nggak ada pembekalan bahasa Inggris 5 semester mungkin atau berapa semester nggak ada? Kalau pelajarannya itu kita teorinya dari bahasa Inggris kan. Oh, bahasa Inggris semuanya, oke. Cuman kita nggak dituntut buat untuk Bisa berbahasa Inggris. berbahasa Inggris karena gelarnya itu SPD bang. Saya pendidikan. Iya pendidikan. Oke. Karena Dewi ambil S1. Oh, ambil satunya. Iya. Kalau di tiganya baru Tiganya baru ke lapangan. ke lapangan. Oke, berarti kamu sebagai pendidik juga Pendidik bisa jadi PNS dong tentunya. bisa. Kalau mau. Kalau rezeki. Tapi Australia lebih menjanjikan kayaknya. Insya Allah ya. Tergiur lah. Saya kan juga punya link nih, ada anak orang Payakumbuh yang kakak iparnya itu juga bekerja di rumah mode. Atau punya rumah mode sendiri. Nanti saya coba koneksikan deh Dewi dengan beliau. Wow. Mana tahu nanti pas nyampe Melbourne, hari Sabtu Minggu ya. Rumahnya deket banget tuh dengan airport. Oh ya. Ya, Nanti bisa mampir lah ke sana. ya nanti coba koneksikan kalau setelah nanti udah nyampe di Warrnambool, udah settle, udah kerjaan, weekendnya Sabtu atau Jumat kamu ke Melbourne, terus saya kenalkan kamu dengan dia, nanti coba kamu diskusi. Tapi bahasa Inggrisnya udah Aussie banget. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa Inggris ya, soal IELTS, itu kamu gimana sih belajarnya waktu itu? Wah ngepush banget bang. Ngepus banget. Kebut sehari semalam mau tidur, pokoknya semua baca gitu. Itu Latihan. resiliennya muncul karena apa ya? Kan itu benar dipaksa di time. Habis itu kan intensif kan. Setelah Iya. intensif itu kamu ngambil lagi paket sama si Safira. Ya, si Vira itu Iya, kan. iya, Paket IELTS preparation juga kan. Itu yang menjadi internal motivasi kamu tuh apa waktu itu? Pengennya sih ngomongnya tuh lancar banget gitu bang. Oke. Cuman sekarang mungkin karena nggak ada praktek ya. Jadi kayak masih gagap-gagap. Masih agak. Nanti di Australia kamu harus ya. Dilatih lagi. Nanti lagi. Udah beli tiket kan ke Australia ya? Udah. Sabtu tanggal 23 November 2024 akan bertolak dari Jakarta, dari Padang ke Jakarta dulu. Jakarta ke Bali atau langsung Melbourne? Jakarta langsung ke Melbourne. Oh, malamnya ya. Jakarta ke Melbourne, sampai di Melbourne-nya jam 1:30 siang kalau nggak salah. And then kamu naik kereta senja. Jegi-jegi. Kereta berangkat ke Warrnambool, sampai Warrnambool nanti gabung dengan alumni time tentunya. Nah, tentu banyak drama dalam persiapan IELTS. Yang paling bikin kamu nggak bisa ngelupain perjuangan IELTS itu apa sih? Susah banget dapetin skornya bang. Susah banget. Susah banget. Kemarin pas mentok di WFP requirement ya. Alhamdulillah ya, pas banget. Pas banget. Jadi katanya kan expire-nya kan satu Satu tahun. tahun. Nah, ya. kamu expired kapan? Ini kemarin tanggal 18 November. Dan udah granted, Ya, langsung alhamdulillah. granted. Alhamdulillah. Aduh. Sempat deg-degan juga. Kalau nggak dapat kemarin berarti udah habis. Nah, Nggak ada ini kesempatan. yang apa yang dikatakan rezeki ya. Karena apa? Karena kalau nggak dapat lagi, Dewi 231 itu bulan Maret. Ntar kuota Australia dirilis lagi di bulan Juli 2025. Berarti Australia wassalam. Tapi sewaktu itu saya sempat menyemangati juga kalau kamu bikin CV-nya in English ini, coba mana tahu kita masukin, mana tahu bisa pakai working visa skill ya. Still punya experience 3 tahun, nah mudah-mudahan juga masuk shortlist job di Australia yang sebagai fashion designer ini. Orang tua, nah, ini nggak lompat-lompat ya, dari baju, Australia, IELTS, orang tua. Kira-kira nanti sampai di Australia, kado terindah apa sih yang mau disiapin buat mereka? Wah, pengennya ya bang. Ya, Pengennya umroh. umroh bersama Turki Time ya. Pastinya ya. Saya dari awal kan dibantu terus. Dibantu terus ya. Oh, itu bukan balas budi namanya. Nggak apa-apa, jangan sebut. Minimal Iya, inget lah bang. minimal inget ya. Oke, dengan Turki Time pasti ya. Ini udah banyak nih customer Turki Time nih. Mana Mas Dani nih? Ini harus tahu nih, ini Mas Dani nih yang kalau Turki Time nih orangnya. Oke, kita masukin dalam teh lagi. Oke, Mas Dani udah masuk dalam teh ya. Oke, Turki Time berarti umroh terus.
kalau ada rezekinya ada langkahnya pengen haji. Haji, insya Allah. Tapi by the way, kalau kamu ya, ini for information semua warga, siapa megang visa Australia, nanti ada nusuk war. Sama kayak war SD WAV, kamu war antrian haji. Bisa ya bang? Bisa. Jadi kamu bisa antrian haji, war dapat kuota, dan kemarin tiga kali buka di Australia, dan itu sepi peminat. Ya maklum lah, mungkin orang nggak tahu. Nah, ini dengan tayangan ini mungkin yang siapa yang di Australia lagi megang visa Australia boleh ikut war tersebut, dan berangkat haji juga murah, 120 juta cuman. Itu ngantri bang? No ngantri, langsung. Oke. Kayak kamu dapat SDU nih ya, kamu dapat tiket war nusuk itu, terus terbang langsung musim haji di tahun itu. Keren nggak sih? Nah ini Keren juga banget, ya. Australia, UK, Amerika, satu lagi saya lupa negara apa, ada 4 negara di dunia yang dikasih kuota oleh pemerintah Saudi Arabia. Oke, umroh, bikin rumah, Bikin rumah? udah ada Iya, rumah. Udah ada. Udah ada rumah ya. Renov ya? Renov ya. Jangan lupa nabung emas bersama BSI ya. Pasti. Udah tanda tangan ya. Karena itu penting banget. Karena emas itu seperti Ujang Arif sampaikan kemarin ya, memang udah naik melambung tinggi. Nah kemarin sempat rebound nih emas sedikit, tapi naik lagi. Berpesta pora lagi ya para investor-investor emas di BSI Syariah ini ya. Cepet kaya ya bang ya? Cepet kaya. Ya karena kalaupun nanti kamu mau sekolah fashion lagi di Australia, kamu tinggal petik dari keuntungan emasnya aja. Jadi harta pokok kamu gak akan hilang gitu ya. Nah, Dewi, kira-kira kan banyak juga fashion designer di luar sana yang belum tahu informasi ini. Kamu mau ngomong apa sih buat mereka? Mungkin ini ya, bukalah apa namanya ya, searching untuk kemana-mana gitu. Terus jangan pernah putus asa buat karir kita. Misalnya setengah di sini kita coba ke sini. Ganti modenya. Iya, mungkin rezeki kita itu kan kita nggak tahu ya bang. Betul, ya. Tapi nggak ada salahnya kita coba. Coba betul. Ya, coba guys. Terus kira-kira di lingkungan desainer tuh ada komunitasnya nggak sih? Ada bang. Nanti bisa di-share lah ya. Bisa, boleh. Gampang. Gampang ya. Nanti video ini Dewi share. Kan banyak juga desainer-desainer muda yang di bawah 30 kan. Iya. Ya nanti mantau bikin perhimpunan desainer di sana kan luar biasa kan. Adik-adik banyak bang. Ada ya? Oh ya boleh ya. Ini anak-anak WNP lagi yang dekat dengan Time Language Center. Karena emang anak WNP itu nggak muji-muji ya. Karena banyak anak WNP yang akhirnya memutuskan untuk berkarir di luar negeri dengan WAV. Dan itu, apalagi sekarang LPDP juga nggak mewajibkan pulang ke Indonesia. Ya kan, bisa bekerja di luar negeri sepuas-puasnya. Nggak balik-balik juga nggak apa-apa. Karena menteri juga nggak mau mensyaratkan kamu balik ke Indonesia. Dan kamu bisa berkarya di sana dan berkontribusi untuk Indonesia pastinya. Well, ngomongin bahasa Inggris, Dewi. Apa sih pesan Dewi buat anak-anak muda sana yang masih malas belajar bahasa Inggris? Kalau kesannya itu lebih tepat, jangan malas deh, rugi gitu. Rugi banget kita nggak bisa pakai bahasa luar gitu. Karena apa-apa emang dari yang support tuh bukan support sih. Peluang tuh lebih banyak di luar gitu ya, betul. Lebih gede gitu buat jalan kita. Betul ya, berarti jangan malas bahasa Inggris, tapi mulai mempersiapkan dari sedini mungkin untuk kamu bisa berbahasa Inggris tentunya. Kalau buat desainer-desainer yang masih bingung nih belajar bahasa Inggris, sarannya apa sih? Endorse. Nggak usah takut deh gitu. Takut ya. Kita belajar dari hal kecil aja. Hal kecil aja, oke. Luar biasa ya. Nanti tentu saya akan kehilangan fashion designer Kaisha ya. Kaisha jahit baju sama desainer, tapi harganya harga lokal bro. Bocor juga. Harga khusus untuk Time Language Center. Beda ya, spesial untuk Kaisha. Dan bajunya bagus banget ya Kaisha. Waktu itu dibikinkan oleh Dewi, ada payet-payetnya. Dan itu luar biasa. Jadi catching sendiri ya. Dan penataan payetnya pun saya lihat juga sesuai dengan porsinya. Kadang saya lihat kemarin di pameran SMK ya, dia tuh naruh payetnya kayak gini nih, naruh payetnya itu kan, ini kan nampak nih payetnya ya. Dia tuh asalnya naruhnya, jadi baju udah motifnya udah parah banyak, kasih payet juga banyak, jadi nggak kelihatan, nggak pas gitu loh. Sebenarnya matchingnya itu bang, kayak kita ngeliat nggak mungkin kan motif udah rame gitu Ya, tuh. betul. Kita tambahin lagi batu-batuan atau pasir yang gimana itu full gitu, kayak terlalu norak gitu. Norak jadinya ya. Kalau kayak gini kan kayak simple aja, simple ya ya. udah sekedar kita Dikit nampak set, kilauin dikit. berkilau gitu loh. Ini pemilihan warnanya seperti apa Dewi nih? Ini hijau apa namanya ya? Hijau sage ya? Army sih. Army ya, oke. Ini ada filosofi warnanya juga pada batik ini? Ya, kita ambil dari daun. Jadi filosofi daun ya. Kalau Sumatera Barat kan masih banyak beberapa pepohonan kayak Ya, daerah-daerah yang betul. menghijau. Hijau, green Ya, gitu. green gitu lah. Jadi
Sebenarnya ini namanya homey ya bang, Homey. konsepnya. Ini kan nggak, kadang gini orang ke desainer itu kan, bajunya kedalaman gitu. Karena yang pakai itu tingginya 180. Nah ini kan orang Indo sama tahu sendiri kan, tingginya juga 155 itu juga rata-rata buat perempuan. Itu kamu pakai yang konsep yang bener-bener bisa di-apply daily atau memang orang yang tinggi-tinggi itu aja yang pakai? Ini bisa kok bang, kita pakai yang biasa aja orang yang tinggi. Cuman kan lebih harus di-cutting lagi di bawahnya gitu. Oke, berarti kalau orang bikin baju sama kamu nggak harus tinggi 180 kan? Sesuai dong, sesuai dengan apa yang ada gitu. Apa yang ada ya. Nah, saya akan lihatkan beberapa koleksi dari Dewi yang dibuatkan spesial untuk Kaisha. Saya ambil dulu ya. Nah guys, jadi memang sayang ya Dewi harus pergi ke Australia, tapi dia udah meninggalkan beberapa karya nih buat Kaisha nih. Ini konsepnya apa waktu itu Dewi? Ini busana pesta nih bang. Pesta ya, ini. Dan kita tuh nggak mau pakai yang terlalu norak. Kenapa? Karena kan dia usianya masih kecil ya bang. Ya, masih 6 tahun. Iya, ini udah cukup manis dengan sentuhan sedikit-sedikit intan berliannya. Wih, gitu, Masya Allah. Ini Swarovski yang, ini Swarovski ini atau apa? Swarovski semua bang. Oke, Swarovski ya. Yang Swarovski yang dipakai. Yang mengkilat ya. Iya. Nah ini di tengah juga ada kan, nggak apa ya, nggak rame banget payetnya kan. Nah ini biasa dipakai emang untuk pesta nih, disiapkan untuk Kaisha. Ini kita pajang sini ya guys. Wis, nih jualan baju gue nih jadinya. Ya Allah. Nggak apa-apa demi Promosi, Dewi, ya. demi fashionista nih ya. Jadi buat kamu nanti di Australia bisa lihat video ini. Nah ini kan di apa tuh di recycle ya. Ya. Ini baju ini kartunnya apa nama, kartun Rubia ya? Ya, kartun Rubia ini kartun lama banget nih. Ini susah nyari sekarang. Susah nyarinya sekarang. Cari yang ini kan nggak beda nih kan. Nah, nih gue jadi jualan nih, memang bagus yang ini ya. Warnanya, dan ini juga ada payet dikit. Nah, pengikat sandiwaranya kan. Nah, ini memang sengaja dress Kaisha emang suka pakai dress seperti ini ya. Nah, ini yang gue beli juga nih. Nah, ini ada modelnya hampir sama ya, karena memang kita pengen yang apa? Yang bikin girly banget. Girly ya. Kalau lagi spring ini enak banget nih anak-anak pakai ini ya. Cuman nanti Dewi mungkin bisa mengimprovisasi di sana cuttingnya itu loh. Jadi cutting yang luar negeri itu nggak tahu ya, mereka benar-benar kembang gitu ya. Memang mungkin perlu didalamin lagi bagaimana teknik potongnya. Nah ini dikasih bonus sama Dewi nih. Bandana ya. Jadi di apa kata mereka kali ini memang beragam ya profesinya. Nah ini bagus nggak sih guys? Nah pilih yang mana nih? Nanti kita pooling ya. Nah ini yang untuk daily juga. Nah kalau di luar negeri biasanya kita beli baju seperti ini, dia nggak ada lengannya Dewi. Oh iya bang. Karena bule ya, dia nggak penting beda, lengan. beda Tapi kan kalau pakai hijab, jadi bikin lengan. Ini warnanya juga Manis sih. bagus ya. Dan ini cuttingnya enak banget kayak saya makainya. Udah kayak princess. Ini daily pakaian harian juga nyaman sekali ya. Karena dia kan anak-anak biasanya banyak gerak ya bang. Ya betul. Jadi makanya kita ambil desainnya yang kembang-kembang gitu, jadi yang luas princess gitu, mau jumping, rolling, guling-guling bisa semuanya. Nah ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir desainnya Dewi, ini kembaran sama emaknya. Ini yang couple ya bang. Yang couple sama emaknya, couple sama bapaknya, sama Abi juga. Tapi nggak pakai bubu, nggak warna ini. Nah ini kan tentu ini motif ya, motif di sini. Ini juga dadanya bermotif gitu ya. Tambah ini bawahnya. Jadi lengannya nih cantik banget nih. Lonceng-melonceng ya. Ini luar biasa nih. Jadi kalau mau pesen baju sama Dewi sekarang udah nggak bisa lagi. Karena dia harus pergi ke Australia. Nah kenapa dulu nggak pesen sama Dewi? Telat deh ya. Telat deh. Nah sebanyak koleksi ini kayaknya lumayan banyak juga bikin baju sama Dewi ya. Lumayan bang. Lumayan ya. Jadi mau jualan sekarang trennya tuh e-commerce, tapi e-commerce-nya langsung live. Kayak gini ya, Bunda dibeli ya ini. Ya nanti Dewi jualan baju kayak gitu. Ini PO gitu ya. Nah itu salah satu cara untuk kamu juga bisa scale up your business. Sekarang tuh orangnya mainnya yang langsung e-commerce yang live. Jadi orang dari ruangan seperti ini aja, kamu jualan PO baju ini misalkan untuk lebaran besok, berarti udah 5 bulan lagi ya. Iya, 5 bulan lagi. Dari sekarang udah mulai di PO-in. Nah, carilah modal sebanyak-banyaknya. Saya juga pernah lihat ya, Ria Miranda. Tahu Ria Miranda pasti ya. Nah, Ria Miranda kan juga mulai dari awal dasar. Sekarang udah go nasional, Dian Pelangi juga. Siapa lagi di sana ya? Kayaknya faktor pendukungnya ada deh bang. Pasangan hidup gitu. Oh. Kamu kode keras ya. Ya, Dewi masih single ya. Boleh di unboxing nih ya.
Jadi buat kamu yang pengen mendekati Dewi, jangan lupa langsung taruh dan jadi ya. Ini mau lokal tapi ya, lokal Australia. Lokal aja. Lokal Australia ya. Ya nggak apa-apa lah Bang. Nggak Ya. apa. Asal muslim. Asal muslim dan sunat ya. Tapi ini emang menginspirasi Dewi banget sih Bang. Emang bukannya gimana-gimana ya. Kesan yang Dewi dapat selama Dewi belajar di sini itu kita emang didukung banget gitu. Abang juga mensupport kita buat Dewi berkarya, buat Iya, betul, belajar, betul. buat maju gitu. Jadi kalau dibilangin kasih pesan buat teman-teman yang lain, ya udah nggak apa-apa, mulai deh gitu. Nanti juga bakal ngerasain gitu. Ya, mulai. Intinya adalah mau memulai ya. Kalau tidak mau memulai, tentu nggak akan mulai dia. Yang membuat langkah pertama itu yang berat. Ragu, mau kiri, kanan, lurus, maju, mundur, itu ragu. Tetapi di saat udah mulai melangkah dan dapat lingkungan yang ambience ya, yang positif dan mensupport. Kayak Dewi, Bang, ini gimana nih Bang? Oke, gini. Ya, Bang, zoom. Oke, zoom gitu ya. Langsung Bungkus gitu ya, yang nggak kasih kendor gitu. Malah studentnya sendiri yang ngos-ngosan. Ya, belajar gitu ya. Karena apa? Karena nggak semua orang mampu me-achieve, terutama ya kayak Bang Statement ya. Nggak semua orang punya tabungan sebanyak itu. Tentu kita bagaimana kita juga lihat orang itu juga punya dream yang kuat di sana, punya tekad yang bulat juga yang kuat untuk maju. Tentu Time Language Center akan mensupport karena this is not about the language. Learning language at Time Language Center, but it's build your futures. So what Dewi said, it's not only about learn English, but it's also about how build your features, networking, and then support for this ya kayak Dewi. Dream work, yes, and then karena itu yang bisa kita buat untuk membangun Indonesia dari Time Language Center tentunya. Luar biasa nggak tuh? Boleh dong pesan-pesan buat generasi muda secara umum. Apa sih Dewi di usia 31 sekarang baru mulai menapaki di usia hampir kepala 31 untuk baru memulai perjuangan WHV. Karena masih banyak juga, nggak mau lah jadi babu, jadi PKW. Ya. Tapi pertama tuh buat kita untuk memulai itu turunin gengsi. Ya, gengsinya ini yang penting banget. Tuh, turunin gengsi. Terus kita jangan malu buat bertanya. Misalnya kita mau sharing nih buat langkah ke depan nih apalagi gitu. Kita kan kadang ngerasain stuck. Dunia stuck kayak gitu aja Betul, gitu ya Bang. betul. Salah satunya kita juga harus punya teman yang positive vibes. Gitu, Yang toxic jangan. Toxic jangan. Jauh deh. Iya. Pergi lu jauh. Nah, itu anak muda Indonesia khususnya. Tapi kamu asli Jambi ya? Iya, Mix. Jambi. Tapi nggak ada darah Minang sama sekali? Mama Minang. Oh, Mama Minang. Tapi kamu gede dan besar di Jambi? Iya. Berarti kamu orang Minang, walaupun mama kamu asli Minang kan? Iya. Dari mana daerahnya? Dari Pasaman, Bang. Pasaman? Oke. Sukunya apa? Jamba. Oh, Jamba. Oke. Cool. Nah, wah luar biasa ya ngobrol-ngobrol tentang fashion designer, tentang baju, tentang masa depan. Kayak lengkap banget ya kita obrolin di sini tentang semuanya deh. jatuh bangun, Iya. karir mulai dari kuliah, terus kerja, jadi akuntan, admin juga. Terus balik lagi ke fashion designer, terus akhirnya WHV Australia, dan insya Allah seperti apa perjalanan seorang Setia Dewi di Australia, tentu kita akan tunggu cerita-cerita seru dari postingan-posting Instagramnya, dan juga barangkali Time nanti akan berkunjung ya ke Australia. Mudah-mudahan ya kita bisa berkunjung ke Australia untuk melihat perkembangan anak-anak hidup, WHV ya. Karena udah banyak sekali anak-anak Time di sana. Dan juga ya tinggal pencet bel, gue mau ke sana, tolong siapin tiket kelas bisnis, gue bilang. Boleh. Packing udah selesai? Belum, Bang. Belum. Apa aja mau dibawa nanti? Ini dibawa kayaknya. Satu, ini dibawa, Iya, oke. dibawa. Nanti ada festival mau pakai ya. Pengen ikut coba-coba Coba. ya, Bang. Terus apa lagi dibawa? Perlengkapan nail, Nail, wah. Itu belajar sendiri atau memang? hobi, kebetulan hobi juga. Tapi waktu di kampus ada kita belajarnya gitu kan. Ada mata kuliah. Ada mata kuliahnya juga. Itu tata rias kan, Bang? Tata rias. Oh iya, 1 semester kita belajar. Grooming namanya. grooming. Itu mempelajari Tentang keserasian berbusana, dari mulai make up, terus apa lagi ya? Kuku, rambut, semuanya. rambut. Secara Jilbab juga. Hijab ya. Hijab juga ya. Kali ini luar biasa, senang banget loh Dewi benar-benar all out mempersiapkan apa kata mereka kali ini. Semoga ya flight to Australia-nya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 berjalan dengan lancar sampai Australia lancar. Jaket udah beli ya? Belum, Bang. Jaket nanti beli, sepatu yang comfy. Kayak sepatu boot gitu bisa ya, Bang? Boot boleh, tapi kamu akan jalan banyak. Oke.
Jadi kayaknya sepatu sneakers gitulah atau yang nggak menyebut merek yang ada foam yang bagus itu nyaman sekali. Jadi kamu tuh kan belum bawa mobil kan? Kamu bisa bawa mobil? Bisa. Bisa. Berarti nanti di sana kalau udah mahir udah beli mobil aja biar kamu nggak jalan kemana-mana. Dan kamu juga kerja berdiri. Lumayan ya, Bang. Berarti sih lumayan. Dan pastikan weekend kamu tuh terisi dengan hal-hal positif kayak kunjungan-kunjungan ke butik mana gitu, cari inspirasi. Aduh, nggak sabar nih pengen lihat karyanya Dewi di Australia. Ada 4 musim yang bisa kamu berinspirasi. yes, exactly. Dan di Indonesia kan semuanya musim panas sama musim hujan. Satu itu musim kawin. Barale aja orang orang barale aja banyak ya. Barale dan banyak lagi inspirasi lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka berikutnya. Semoga menginspirasi. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe tentunya. Dan komen. Bye-bye.